dengan memanfaatkan portal Rumah Belajar pada komunitas MGMP PAI Kota Padang Panjang. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pengawas dan juga seterusnya kepada Bapak dan Ibu MGMP Pendidikan Agama Islam yang telah hadir pada hari ini. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di Labor IPA SMP Muhammadiyah ini. Salawat beriring salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kejelian kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan sekaligus MGMP PAI Kota Padang Panjang yang telah memberikan saya ruang, yang telah memfasilitasi saya dalam melakukan sosialisasi dari portal Rumah Belajar. Dan sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Turis Kawati. Biasanya dipanggil dengan Wati, merupakan guru dari SMP Negeri 3 Padang Panjang, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dan saya hadir ke sini merupakan bagian dari tugas dari kegiatan Pebatik yang diadakan oleh Pusdatin Kemendikbud Ristek. Pebatik ini merupakan kegiatan pembelajaran berbasis TIK yang mana ada berupa 4 level tahapan. Dan alhamdulillah saya sudah berhasil melewati level 1, 2, 3, dan 4. Dan ini merupakan level terakhir, level 4 untuk menuju Duta Rumah Belajar Provinsi Sumatera Barat. Dan sebelumnya di sini ada Pak Rahmat yang telah berhasil menjadi Duta Rumah Belajar dari Kota Padang Panjang untuk Provinsi Sumatera Barat tahun 2019. Dan pada level 4 ini kami dituntut untuk berbagi tentang apa yang telah kami peroleh selama mengikuti pelatihan Pebatik ini. Jadi kami dituntut bukan saja berbagi tetapi juga berkolaborasi terhadap bagaimana kita memanfaatkan portal Rumah Belajar ini. Kita manfaatkan kepada siswa, guru, dan juga di komunitas. Dan saya memilih, alhamdulillah diberi kesempatan untuk bisa mengisi di acara MGMP PAI Kota Padang Panjang. Dan di sini saya materinya temanya sini penerapan pembelajaran inovatif berbasis TIK dengan memanfaatkan portal Rumah Belajar. Di mana slogannya itu belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Dan mungkin Bapak Ibu di sini mungkin ada yang sudah kenal, sudah akrab juga dengan portal Rumah Belajar. Mungkin ada yang belum. Dan di mana portal Rumah Belajar ini dapat diakses di HP maupun secara online di laptop. Dan untuk cara mengaksesnya ada situsnya yaitu kita bisa mungkin langsung lihat dan langsung praktek ya Bapak Ibu. Di sini ada situsnya belajar.kemdikbud.go.id. Dan inilah namanya portal Rumah Belajar. Portal Rumah Belajar. Di sini berisi berbagai materi. Jadi kalau kita membukanya di laptop atau melalui online bisa di sini, tapi Bapak Ibu juga bisa mengaksesnya di HP dengan misalnya di Play Store. Jadi Rumah Belajar ini bisa kita temukan di Play Store. Kita bisa menginstalnya seperti platform Merdeka Belajar, hampir mirip dengan itu Bapak Ibu. Dan kita akan melihat apa sih sebenarnya portal Rumah Belajar ini, apa saja fitur-fitur yang ada di sini. Rumah Belajar sendiri merupakan bentuk inovasi dari pembelajaran yang mana di sana itu dapat kita akses, kita manfaatkan secara gratis. Tentunya di sana ini banyak media belajar dalamnya, baik bentuk video, gambar, dan sebagainya. Dan di sini ada beberapa fiturnya Bapak Ibu. Dan fitur utamanya ada 4.
Yang pertama yaitu sumber belajar. Mungkin kita lihat langsung prakteknya Pak Ibu. Nah, kita lihat di sini, kita ketikkan di Google. Kalau kita mencarinya, kita apa saja di Google-nya Kota Rumah Belajar, bisa juga Bapak Ibu, atau langsung ke situsnya belajar. Nah, ini Kota Rumah Belajar, belajar.kemdikbud.id. Bapak Ibu juga bisa mengaksesnya di HP, mungkin bisa langsung mengaksesnya juga bisa. Nah, di sini ada beberapa fitur. Fitur utama di sini kita lihat dulu sumber belajar Bapak Ibu. Di sini ada fiturnya sumber belajar yang berisi materi ajar. Mungkin Bapak Ibu bisa mengambil untuk materi ajar di sini. Dan ini bukan saja untuk mata pelajaran PAI, mungkin bisa digunakan untuk Bapak Ibu yang punya anak di rumah. Karena portal ini bisa digunakan mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA. Jadi semua mata pelajaran ada di sini. Dan di sini sumber belajar, kita bisa mengklik coba sekarang ini Bapak Ibu. Ya, di sini akan nampak sumber belajar ini terbagi atas. Yang pertama video. Kalau video ini berupa tayangan video yang berupa seperti YouTube Bapak Ibu. Jadi yang dimasukkan di sini bagaimana video tentang pembahasan suatu materi. Seperti contohnya di sini mengenai inflasi. Contohnya ini materi ekonomi. Dan ada juga konten web. Konten web ini berhubungan dengan masalah webnya Bu. Dan juga ada audio terbaru. Kalau audio hanya berupa suara, tetapi kalau video ada gambar dan ada suaranya Bapak Ibu. Dan di sini ada titik 3 ini, bisa kita lihat kontennya ini, bisa kita pilih tingkat pendidikannya. Kita sesuaikan, kita mau mencarinya umpamanya untuk tugas anak atau tugas kita sendiri, umpamanya tingkatnya SMP. Kita bisa memilih di sini Bapak Ibu, ada semua kelas, kita pilih kita mau mengajar di SMP kelas 8, 7 atau kelas 9. Untuk mata pelajaran juga bisa kita lihat mata pelajaran apa yang kita pilih. Nanti akan muncul sejenis sumber belajar apa yang tersedia, baik itu gambar, video maupun audionya. Fitur selanjutnya yaitu ada kelas maya. Ini ada fitur utamanya 4 Bapak Ibu, sumber belajar, kelas maya, laboratorium maya, dan bank soal. Dan untuk kelas maya ini hampir sama dengan kita menggunakan classroom. Mungkin suatu kita daring dulu Bapak Ibu, kita sangat butuh sekali untuk kelas maya ini. Karena kita terbatas oleh siswa tidak boleh tatap muka secara langsung. Dan ini suatu daring ini banyak digunakan kelas maya ini ibarat classroom. Siswa dibentuk ke dalam kelasnya, lalu di sana ada kita bisa memberikan tugas di sana kepada siswa. Dan untuk fitur ketiga yaitu ada bank soal. Nah, kita bisa mengklik bank soal ini Bapak Ibu. Sini kita bisa melihat bank soal ini secara gratis. Kita bisa mengerjakan untuk latihan, ulangan maupun ujian. Sini kita bisa memilih ada sekolah dasar, ada SMP-nya, ada SMA dan SMK dan luar biasa. Jadi portal ini ditujukan mulai dari siswanya SD sampai kepada tingkat SMA. Dan untuk SMP, umpamanya kita pilih untuk kelas 8. Di sini sudah tersaji berbagai mata pelajaran yang ada Bapak Ibu. Umpamanya untuk PAI, kita bisa membuka evaluasi umum di sini. Kita bisa milih. Di sini sudah ada latihan-latihan soal. Kita bisa mengklik, kita melihat apa saja bank soal yang ada. Nah, untuk latihan ini bisa kita mengerjakannya Bapak Ibu. Kita bisa mengerjakan di sini latihan soal. Di sini disediakan soalnya ada 10. Kita bisa menjawab semuanya. Nanti setelah menjawab akan dilihat skornya. Nanti langsung keluar skornya. Dan nanti skor itu dapat juga kita lihat berapa nilai kita. Ada juga pembahasannya terakhir apa yang salah, apa jawabannya seharusnya. Jadi itu manfaat dari fitur bank soal tadi Bapak Ibu. Dan fitur yang keempat ada namanya laboratorium maya. Kita coba lihat ya Bapak Ibu.
Ini untuk mata pelajaran IPA, mungkin guru IPA ini bisa menggunakannya, atau ada Bapak Ibu punya anak di rumah untuk tugas IPA. Mungkin anak-anak kalau melihat video mungkin dia lebih cepat nangkapnya Bapak Ibu. Kalau ada di sini, ini bagaimana terjadi proses fotosintesis pada tumbuhan. Ini mata pelajaran IPA. Di sini digambarkan nanti bagaimana proses itu dalam bentuk video. Jadi ini merupakan suatu media yang memudahkan siswa untuk lebih memahami materi, khususnya ini di bidang IPA ya Bapak Ibu. Dan fitur yang selanjutnya, yang fitur utama itu ada 4. Yang pertama kelas maya, sumber belajar, ada bank soal dan laboratorium maya. Tetapi juga ada fitur pendukung. Fitur pendukung misalnya di sini ada peta budaya, ada buku sekolah elektronik, wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra, ada pengembangan keprofesian berkelanjutan, ada blok pena, dan ada edugame, dan ada augmented reality. Nah, jika Bapak Ibu ingin melihat apa saja isinya, caranya cukup mudah, tinggal mengklik saja. Umpamanya Bapak Ibu ingin melihat buku BSE. Kalau pada kurikulum 2013 kita masih mungkin menggunakan BSE ya Bapak Ibu. Kita klik di sini. Dan di sini banyak muncul buku terbaru. Kita bisa melihat di sini banyak jenisnya buku baru. Bapak Ibu tinggal pilih saja. Nah, jenjangnya apa? SD, SMP atau SMA. Kalau buku SMP umpamanya ini buku siswa mengenai seni budaya. Dan buku ini dapat kita download di sini Bapak Ibu. Jadi kita bisa mendownload buku PDF-nya. Jadi itu kelebihan dari buku BSE ini yang menyajikan buku dari kementerian yang dapat di-download bukunya Bapak Ibu, dan hasilnya bentuknya PDF nantinya. Nah, itu salah satu dari BSE. Kalau peta budaya ini berhubungan dengan umpamanya kalau untuk mempelajari masalah yang berhubungan dengan geografi, di sini digambarkan bagaimana petanya. Di sini tergambar umpamanya peta Indonesia. Bapak Ibu ingin mengetahui mengenai Pulau Jambi, Jambi ini, provinsi Jambi ini umpamanya. Kita klik di sini akan muncul nanti apa saja yang ada yang berhubungan dengan budaya di wilayah provinsi Jambi. Begitu juga dengan provinsi lainnya. Dan selanjutnya ada karya bahasa dan sastra. Ini kalau guru bahasa Indonesia atau Bapak Ibu yang suka menulis atau suka membaca, bisa mengunjungi fitur ini. Karena di sini disajikan umpamanya ada antologi puisi, kumpulan puisi, ada juga buku kumpulan cerpen, dan juga ada berupa novel. Kita bisa membaca di sini dengan mengkliknya Bapak Ibu. Umpamanya di sini disajikan kita ingin membaca tentang novel Lutung Kasarung. Kita tinggal klik lihat konten bahasa secara online. Di sini ada yang error. Ya, ini fitur tadi Bapak Ibu yang mengenai karya sastra tadi. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang suka membaca atau menulis, mungkin di sini bisa kita membuka pada fitur karya bahasa tadi. Di sini ada novel ibarat sebuah buku online. Kita tinggal mengklik panah ini. Nah, bukunya tinggal dibalikkan secara otomatis. Jadi Bapak Ibu nak perlu, tinggal panah. Nah, Bapak Ibu bisa mendapatkan buku yang asli, tapi dalam bentuk seperti ini. Mungkin ada Bapak Ibu yang suka membaca kali. Kalau untuk saya ini sebagai guru bahasa Indonesia mungkin menggunakan ini untuk media bagi anak membaca. Nah, ini bisa kita peroleh secara gratis bukunya daripada kita harus membelinya ya Bapak Ibu.
Nah, selanjutnya kita akan mencoba melihat fitur pelengkap apa lagi yang ada pada daftar rumah belajar ini. Ya, di sini ada EduCamp. Mungkin ada Bapak Ibu mungkin udah capek mungkin seharian sudah sekolah ya. Mau bermain game pun bisa di sini Bapak Ibu. Atau buat anak-anak juga bisa. Ini dibutuhkan bukan hanya untuk guru tetapi juga untuk siswa. Kalau siswa mau main game, di sini ada permainannya. Tentunya EduCamp di sini permainannya lebih mengarah kepada pendidikan, bukan seperti permainan anak-anak yang biasa. Di sini ada pancing kata umpamanya, atau di sini ada petualangan, menyusun angka. Banyak jenis game di sini yang disediakan, mungkin bisa digunakan untuk mengisi waktu luang, atau bisa digunakan juga untuk anak Bapak Ibu ya. Dan ini ada juga blok pena. Blok pena ini merupakan tempat untuk Bapak Ibu bisa menulis di sini. Mungkin ada Bapak Ibu yang suka menulis artikel. Bapak Ibu bisa menulis artikelnya, memasukkannya ke dalam rumah belajar lewat dari blok pena ini. Di blok pena ini kita bisa membaca artikel apa saja yang sudah ada di sini yang dimasukkan oleh Bapak Ibu guru yang lainnya. Tapi Bapak Ibu juga bisa menulis artikel di sini. Menulis umpamanya ada kegiatan. Contohnya ini kegiatan pembatik yang kami lakukan. Kami masukkan ke dalam blok pena, menjadikan sebuah artikel. Sama seperti blog umumnya. Kalau pada artikel kita masukkan juga gambar atau videonya. Ya, mungkin ada Bapak Ibu yang suka menulis artikel, bisa memasukkannya ke dalam blok pena pada rumah belajar. Ya, mungkin itu saja untuk fitur-fitur yang ada pada kotak rumah belajar. Dan rumah belajar ini bisa kita akses di HP maupun melalui web. Dan untuk di HP Bapak Ibu bisa mendownloadnya di Play Store, sama seperti kita mendownload platform Merdeka Belajar. Kita bisa mempelajari secara gratis. Dan untuk di webnya kita bisa saja mengetikkan langsung rumah belajar. Nanti akan keluar situsnya, yaitu http://belajar.kemdikbud.go.id. Dan mungkin di sini sudah disediakan berbagai fitur sebagai media yang kita bisa gunakan untuk variasi pembelajaran di sekolah. Untuk peserta didik juga kita bisa menggunakan. Mungkin sesekali kita bisa menggunakan portal ini supaya siswa itu mungkin ada motivasinya untuk belajar lebih baik Bapak Ibu. Ya, mungkin seperti itu yang sampaikan mereka kepada Ibu. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bu Rizka. Jadi Bapak dan Ibu, dari yang disampaikan oleh Ibu Rizka tadi, banyak manfaat kalau kita bisa mempergunakan rumah belajar ini sebagai ajang untuk belajar ya. Tidak hanya untuk kita, kepada anak-anak pun bisa kita kasihkan sebagai agar mereka bisa nanti belajar secara mandiri juga. Terima kasih kepada Bu Rizka.